Oke teman-teman sekalian, nah langsung ke soal nomor 1 ya. Nah, Indah dan ketiga rekan kerjanya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena ia sudah selesai. Namun melihat kedua rekannya belum selesai, Indah ragu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya. Apa yang harusnya Indah lakukan? Nah, teman-teman kita perhatikan di option A sampai D ya. Di sini itu nilainya itu bernilai ya teman-teman ya. Jadi nilai paling rendah itu 1 dan nilai paling tinggi itu 4. Jadi rentang nilainya itu 1 sampai 4. Usahakan teman-teman memilih yang poinnya 4. Jadi di antara option A, B, C, D yang mana yang poin 4 kita harus tentukan. Nah, yang bagian A ini segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Terus yang B lebih baik menunggu rekan kerjanya untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. Option C, menunggu rekan kerjanya selesai baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. Kemudian option D, segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai. Oke, nah soal ini itu bertujuan untuk mengetahui sikap yang tidak mudah terpengaruh untuk tetap mengerjakan tugas sesuai dengan nilai dan norma yang diutamakan, seperti menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi teman-teman, yang poin 4 itu terdapat di option A, yang dimana option A itu adanya karakter konsisten untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sehingga dapat menerapkan nilai bekerja yang baik. Jadi yang nomor 1 ini jawaban yang paling benar itu di option A karena nilainya 4 ya teman-teman. Karena ia segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Oke, nomor selanjutnya. Saya agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, option A kita bisa lihat di sini. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyesuaikan diri. Pilihan B, lebih baik mengikuti pendapat sendiri daripada membuat konflik dengan teman. C, yang baik adalah lingkungan menyesuaikan seseorang. D, penyesuaian diri yang baik mengindikasikan mental yang sehat. Nah, pada soal nomor 2 ini ya teman-teman, soal ini tuh bertujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kira-kira di antara A, B, C, D, yang mana sih yang kira-kira sesuai dengan pernyataan di nomor 2 ini ya? Nah, yang paling benar yaitu adalah di option D, karena poinnya 4 teman-teman. Karena di option D ini, dia melakukan penyesuaian diri yang baik. Itu merupakan pengindikasian mental yang sehat. Karena karakter yang timbul dalam option D ini yaitu adalah sikap yang menyadari pentingnya proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Karena manusia selalu mengalami proses adaptasi sehingga kesehatan mental pun menjadi sehat. Jadi itu yang benar di option D. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah ...
Nah, perhatikan di option A sampai option D. A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. D. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Nah, ini soalnya seakan-akan kalian itu yang memegang uang simpan pinjam di organisasi. Nah, soal ini itu bertujuan untuk mengetahui sikap tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Nah, jadi teman-teman kira-kira apa sih jawabannya yang skornya itu 4? Nah, option yang berskor 4 itu terletak di bagian option C, yaitu saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. Karakter yang ditunjukkan pada option C ini yaitu karakter yang berpegang teguh pada norma dan peraturan dalam organisasi sehingga menghindari untuk terlibat dalam permasalahan yang memicu melanggar norma tersebut. Oke, soal selanjutnya. Nomor 4, seperti biasanya, menghadiri seminar adalah kegiatan yang ... A. Membosankan. B. Dapat menambah ilmu pengetahuan. C. Selalu saya manfaatkan untuk bertemu teman. D. Saya akan mencari kesibukan lain agar tidak ditugaskan untuk kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira yang option mana yang skornya itu 4, teman-teman? Bisa teman-teman pilih dulu ya. Nah, option yang jumlah nilainya itu 4 adalah option B, dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, soal seperti ini itu bertujuan untuk melihat bagaimana keinginan Anda dalam meningkatkan pengetahuan. Sedangkan yang option B, pilihan tersebut itu menggambarkan karakter memiliki keinginan dalam meningkatkan pengetahuan serta memahami bahwa menambah pengetahuan itu sangatlah penting. Oke, nomor selanjutnya. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut adalah ... Option A, setuju karena sesuai dengan ajaran agama. Option B, setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Option C, tidak setuju karena tidak semua orang suka belajar. Option D, tidak setuju karena tidak semua orang membutuhkan pengetahuan baru. Nah, teman-teman, kira-kira option mana yang skornya itu 4? Bisa dipikirkan dulu. Nah, soal ini itu bertujuan untuk melihat pendapat Anda tentang bagaimana upaya seseorang untuk mengembangkan diri guna menambah pengetahuan dan keterampilan. Jadi, option yang berskor 4 itu adalah option B, setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Di bagian B ini itu menimbulkan atau memperkan karakter bahwa sangat tepat dan memiliki keinginan untuk belajar guna menambah pengetahuan. Oke, itu merupakan soal latihan CAT P3K bagian manajerial. Nanti akan ada video-video selanjutnya mengenai latihan-latihan soal CAT P3K. Oke, terima kasih. Bye-bye.